Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, udah gitu aja. Dan ikutin polanya Nabi. Nabi katakanlah tidur, kapan tidur Nabi? Habis sisa tidur, jangan dilanggar. Jadi, karena memang makanan itu, saya katakan, biang kerok dari muncul masalah sekarang gara-gara apa? Gara-gara umat tak mampu mengatur ini. Selesai. Tanya sama orang yang kena kolesterol, stroke, diabetes, seringkah mereka puasa? Tidak. Seringkah mereka ngikutin polanya Nabi? Nabi jarang kenyang, bahkan lebih sering lapar. Boro-boro segala macam makanan dihambat, dihantam kalau saya bilang. Masalah kan jadinya kan? Kenapa bisa begitu? Karena they cannot control hunger. Mereka nggak bisa kontrol lapar. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa ngontrol yang lain. Itu kata kuncinya. Kata seorang dokter, ya dokter muslim lah dikatakan gitu. Kata kuncinya lapar. Jadi biasakan lapar. Ya, supaya apa? Supaya tubuhnya detox terus. Supaya tubuhnya detox terus itu. Jadi air nabis itu air apa? Dia air nano juga. Kenapa nano? Karena molekul pada kurma tadi sudah berubah menjadi kecil. Gara-gara dicemplungin dalam air. Dan kita Indonesia sekalian lihat, Allah Maha baik dengan negeri ini. Kalau Anda nggak punya kurma, gampang rendam aja kunyit. Rendam jahe, rendam segala macam. Itu udah fermentasi semua. Apa yang terjadi? Anda akan kebanjiran bakteri baik. Dan ingat, 80% serotonin dibikin di pencernaan. Dan 80% imunitas kita dibikin di pencernaan. Artinya apa? Kalau Anda minum seperti itu subhanallah efeknya luar biasa. Baik, saya cerita sedikit supaya nambahin. Pasien-pasien saya ya, pasien saya yang baik, yang goib sama non-goib. Goib itu saya nggak ketemu gitu. Yang nggak goib saya ketemu gitu. Iya, sebenarnya kita bicara teori ya, teori. Contoh misalkan kalau orang kena MAH, dispepsia atau GERD, ya kalau datang ke rumah sakit pasti dikasih dengan PPI, proton pump inhibitor, pasti dikasih dengan apa tuh namanya antagonis H2, idin bahkan itu kan. Yang saya kasih apa? Yang saya kasih air jeruk nipis sama madu sama garam. Apa hubungannya? Saya nggak menyetop asam lambungnya. Yang saya kerjakan adalah memperbaiki enzimnya. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka, subhanallah, recover kembali. Dan kalau udah bicara produk Allah bahasa saya, maka kita menang banyak. Judulnya cuma minum jeruk nipis, cuma minum madu, udah kasih garam gitu kan, trace elemen semua tuh mineral, asam amino semua di situ, enzim. Karena bahan baku enzim itu asam amino. Asam amino apa di mana? Sebagian besar di buah sama sayuran, sebagian besar. Antioksidan situlah seperti itu. Jadi itu, ya teman-teman sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, udah gitu aja. Dan ikutin polanya Nabi. Nabi katakanlah kapan tidur Nabi? Habis sisa tidur, jangan dilanggar. Jadi kalau boleh saya katakan, saya selalu baca penelitian lagi. Ternyata penelitian itu disebutkan ada 2 orang dikasih makanan dengan kalori yang sama, tapi satunya dikasih waktu malam, satu dikasih waktu siang. Ternyata gula darahnya meningkat yang dikasih waktu malam. Ternyata apa? Di sini kita belajar. Allah kasih tahu apa? Malam itu waktu istirahat, jangan makan. Itu sebabnya Nabi habis sisa ngapain? Tidur. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu makan terbaik. Tapi dahsyatnya Allah ingin memberikan kasih sayangnya apa? Supaya kalian jangan makan terus, aku kasih puasa. Dan puasa itu baca dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umatnya Nabi SAW sudah ada syariat puasa. Jadi syariat puasa atau ngelaparkan diri ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kenapa? Prototip blueprint manusia sama dari zaman dulu. Nggak ada manusia kayak monyet kayak kata si Charles Darwin itu. Nggak ada. Dari dulu manusia. Cuma beda ukuran aja, beda casing kita. Casingnya Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Casing kita sederhana. Maka ketika suatu sunnah dilanggar pasti muncul masalah. Ya, pasti muncul masalah. Jadi kita belajar dari situ. Jadi dan tidak ada, yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah. Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaanmu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan dapat cahaya mataharimu, dan jadikan pengobatan itu mudah, murah bagiku ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelor, minum ini, minum